Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Marjumiati, Sahril Maulana, Silvi Adelia Suryani, Suratmi, dan Wawan Kurniawan. Nah, teman-teman, kami akan membahas teori belajar Vygotsky. Teman-teman, sudah ada yang mengenali siapa Vygotsky? Jika belum, yuk kenali siapa Vygotsky. Nama lengkapnya adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Ia dilahirkan di salah satu kota tsaris Rusia, tepatnya pada 17 November 1896, dan lebih dikenal dengan panggilan Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini adalah tokoh pendidikan yang melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dipandang dari sisi sosial. Ia seorang guru sastra di sebuah sekolah dan mengajar psikologi. Lev Vygotsky kuliah di program studi psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925. Judul disertasinya mengenai Psychology of Art. Lev Vygotsky ini adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia dan hidup pada masa revolusi Rusia. Nah, apa pengertian teori Vygotsky? Teori Vygotsky adalah bahwa perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang sejalan dengan teori sosial genesis, yang artinya pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Lebih tepatnya, disebut dengan pendekatan sosial konstruktivisme, yaitu perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga oleh lingkungan sosial secara aktif pula. Teori Vygotsky berfokus pada 3 faktor, yaitu 1. Budaya atau culture. Budaya dan lingkungan sosial seorang anak adalah hal terpenting yang mempengaruhi pembentukan pengetahuan. Anak belajar melalui lagu, bahasa, kesenian, dan permainan. 2. Bahasa atau language. Bahasa berperan penting dalam proses perkembangan kognitif, antara lain tahap social speech atau external speech, perkiraan usia sampai 3 tahun. Tahap egocentric speech, perkiraan usia 3 sampai 7 tahun. Tahap inner speech di atas 7 tahun sampai dewasa. 3. Zona perkembangan proksimal, Zone of Proximal Development atau ZPD, adalah perkembangan kemampuan siswa sedikit di atas kemampuan yang sudah dimilikinya. Selanjutnya ada model pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar Vygotsky, yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar Vygotsky. Mengapa? Karena terjadi interaksi sosial antar siswa dengan siswa dan antar siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan 2 elemen penting, yaitu yang pertama ada belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara psikologisial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Baiklah teman-teman, pembahasan yang selanjutnya yaitu implikasi teori Vygotsky. Menurut Putra, tahun 2018 dalam pembelajaran matematika dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama penyusunan pembelajaran kerjasama atau cooperative learning antara kelompok-kelompok siswa yang memiliki tingkatan kemampuan yang berbeda-beda. Zona perkembangan proksimal dapat ditingkatkan dengan cara pemberian pengajaran pribadi oleh teman yang lebih berkompeten.
Pembelajaran seperti ini membuat siswa lebih mudah dalam menemukan dan memahami konsep yang sulit karena mereka melakukan tutor dengan teman sebaya dan juga membahas soal yang sama sehingga mereka dapat belajar mengenai cara berpikir yang tepat. Nah, yang kedua, pendekatan pembelajaran dengan menekankan scaffolding akan mengambil banyak tanggung jawab untuk pembelajaran siswa itu sendiri. Seorang guru memimpin beberapa kelompok siswa untuk mengajukan pertanyaan secara bertahap dan kemudian mengalihkan tanggung jawab diskusi tersebut kepada siswa dalam kelompoknya masing-masing. Nah, jadi teman-teman, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dan struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Contoh langkah-langkah penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika materi geometri sebagai berikut. Guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri 4 orang siswa. Di setiap kelompok terdapat siswa yang lebih berkompeten di antara yang lainnya. Yang kedua, guru memberikan suatu masalah yang berkaitan dengan volume kubus. Soal yang pertama, diketahui ukuran sisi kubus. Soal yang kedua, disajikan soal yang membandingkan ukuran kedua kubus untuk menemukan volume kubus kedua. Ketiga, siswa diberikan waktu untuk mengerjakan soal yang diberikan dengan cara berdiskusi bersama teman satu kelompoknya. Yang keempat, guru tetap membimbing jalannya diskusi dengan berkeliling dan menanyakan kesulitan di setiap kelompok. Yang kelima, setelah selesai, setiap kelompok saling bertukar hasil pembahasan yang sudah mereka kerjakan untuk didiskusikan kembali di kelompoknya masing-masing. Keenam, perwakilan dari setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan guru dan kelompok lainnya. Yang ketujuh, setiap kelompok mencocokkan hasil temuan mereka dengan temuan kelompok lain dan membahas hasil kerja mereka. Setelah berdiskusi, siswa dapat menuliskan jawabannya di buku masing-masing. Dan yang terakhir, guru dapat memberikan evaluasi di akhir sesi presentasi. Nah, dari contoh ini kiranya jelas ya, bahwa guru membantu siswa dengan cara memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai, agar proses konstruksi pengetahuan dalam pikiran siswa bisa berlangsung secara optimal. Kesimpulan teori belajar Vygotsky adalah teori Vygotsky memberi penekanan pada hakikat sosial kultural dari pembelajaran, bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar dalam zona perkembangan proksimal. Apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa? Dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya? Pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memberi perhatian pada proses berpikir, bukan sekedar pada hasil belajar. Lebih mengutamakan peran peserta didik dalam berinisiatif sendiri dan aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat termotivasi menemukan sendiri pengetahuan melalui interaksi. Oke, demikianlah pembahasan teori belajar Vygotsky dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.